Kita mau sapa teman-teman kita. Halo teman, apa kabar? Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, dua-dua petik jari, satu-satu putar-putar memuji Tuhan. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, dua-dua petik jari, satu-satu putar-putar. Lebih semangat lagi. Halo, apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, dua-dua petik jari, satu-satu putar-putar memuji Tuhan. Putar-putar, putar-putar memuji Tuhan. Putar-putar memuji Tuhan. Haleluya, kita mau berdoa. Kita mau ambil sikap berdoa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Adik-adik semuanya ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai saat hari ini kami masih bisa memuji Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami semangat sukacita memuji Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, dimanapun berada, boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyi memuji Tuhan. Ikuti gerakannya ya. Kita mau semangat, kita mau sukacita. Dalam-dalam kasih Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar
memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian. Kita mengatakan hari ini hatiku bahagia. Hari
Tuhan. Senang bertemu lagi kita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong saya Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang dilakukannya waktu Dia hidup di muka bumi. Kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6. Mungkin ada yang sudah pernah dengar bahwa Yesus pernah memberikan makan 5.000 orang. Ada itu lagunya, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bakul, sisa 12 keranjang. Nah, hari ini kita akan baca ceritanya di dalam Injil Yohanes pasal ke-6. Yohanes itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi Injil keempat, kitab keempat di dalam perjanjian baru. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes ayat 1 sampai ayat 13. Kita baca pelan-pelan, boleh ikut dengan suara yang kuat yang sudah bisa membaca. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Filipus itu murid Yesus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, adik-adik, tadi ikannya ada 2 ekor dan rotinya ada 5 milik seorang anak kecil. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu di dalam Yohanes 6 ayat 9. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah capek, sudah pengen beristirahat, Dia mau pergi ke tempat sepi. Akan tetapi seperti biasa yang kita tahu bahwa kemana Tuhan Yesus pergi, orang banyak selalu berbondong-bondong, selalu datang mengikuti Tuhan Yesus.
Nah, ketika Tuhan Yesus melihat itu, kalau ada orang yang sakit minta disembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Sekali lagi kita diingatkan bahwa walaupun Tuhan Yesus sudah lelah, sudah pengen beristirahat, tetapi ketika dia lihat ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan, ada orang yang pengen disembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Nah, waktu itu dia sudah melihat orang-orang itu dan hari sudah mulai malam, sudah tiba saatnya untuk makan malam. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada salah seorang murid-muridnya, "Hai Filipus, di mana kita bisa beli roti untuk kita berikan kepada orang-orang ini?" kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu dia harus melakukan perbuatan yang ajaib, yang luar biasa saat itu. Tetapi Filipus bilang bahwa walaupun kita beli roti seharga 200 dinar, tapi itu tidak akan cukup meskipun hanya sepotong kecil untuk orang-orang ini. Di situ katanya tadi ada berapa orang? Ada 5.000 orang. Kalau di kitab-kitab yang lain katakan di Matius, Markus, Lukas dikatakan itu 5.000 orangnya hanya laki-laki, hanya bapak-bapak, orang-orang laki-laki dewasa, belum termasuk ibu-ibu, para perempuan dan anak-anak kecil. Berarti lebih dari 5.000 orang. Dan akhirnya salah seorang murid Yesus yang bernama Andreas, saudaranya Simon Petrus berkata, "Oh Tuhan, di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan." Adik-adik tahu ketika anak-anak itu dimintain, "Boleh nggak kita minta rotimu dan ikanmu?" Dia mau loh. Seperti adik-adik sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada yang pelit, mau berbagi dengan orang-orang yang sudah mulai lapar. Mungkin ada anak-anak kecil yang di situ sudah mulai lapar, sudah mulai merengek-rengek minta mamanya, "Ayo pulang mama, ayo beli kue mama, ayo beli jajan mama." Tapi luar biasa, ada seorang anak memberikan rotinya dan ikannya yang sebenarnya bekal dia yang dibawa untuk dia. Tapi dia mau memberikan itu dan Yesus mendoakannya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, "Ayo," kepada murid-muridnya yang 12 orang itu, "suruh orang-orang banyak ini untuk berkelompok-kelompok di rumput-rumput." Waktu itu di rumput-rumput ya. Mereka berkelompok-kelompok, dikatakan kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya ya. Kalau di firman Tuhan yang lain, Yohanes, di dalam Lukas, Matius itu dikatakan bahwa itu hanya laki-lakinya saja. Dan mereka berkumpul, kemudian murid-muridnya dengan semangat, dengan senang hati ketika Tuhan Yesus sudah mendoakan, mereka bagi-bagi itu roti kepada semua orang-orang yang sudah lapar, yang sudah lelah itu, yang sudah capek. Kalau disuruh pulang mungkin ke rumahnya akan ada yang pingsan, ada yang capek, anak-anak akan menangis, akan jadi ribut, kacau. Mereka duduk baik-baik dan ketika dibagi itu rotinya cukup, ikannya cukup. Bahkan Tuhan Yesus bilang sesudah semuanya kenyang, semua sudah makan dengan kenyang, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Ayo kumpulkan yang masih ada, yang masih tersisa." Dan dia tahu apa yang terjadi. 5 roti dan 2 ikan tadi yang diberikan kepada 5.000 orang lebih, belum termasuk yang laki-laki saja, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Ketika dikumpulkan, maka terkumpullah sisanya 12 bakul atau 12 keranjang. Wow, kenapa Tuhan Yesus suruh dikumpulkan? Supaya tidak ada yang membuang. Nah, adik-adik semuanya, kalau adik-adik juga makan tidak boleh dibuang, tidak boleh sisa-sisa. Lebih baik sendok sedikit dulu, ambil sedikit, habiskan, nanti ditambah lagi ya. Karena itu berkat Tuhan. Nah, hari ini luar biasa sekali. Kita mungkin tidak pernah lihat papa mama kita berdoa terus, makanannya jadi bertambah banyak dan bahkan bersisa-sisa. Tidak pernah seperti, tapi ini karena yang melakukan ini adalah Tuhan Yesus, maka apapun bisa terjadi. Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia bisa terjadi. 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada lebih dari 5.000 orang.
bisa menjadi sisa 12 keranjang. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Nah, jadi semuanya, saat ini juga Tuhan Yesus bisa memberkati kita semuanya. Dan juga pelajaran satu lagi, kita tidak boleh pelit. Kita harus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kue kita cuma sedikit, jajan kita cuma sedikit, tetapi tidak sopan dan tidak baik kalau kita hanya makan sendiri. Kita harus berbagi kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Amin, kita nikmati bersama-sama makanan yang ada pada kita. Nah, adik-adik, hari ini kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Adik-adik kecil yang sudah besar, yang sudah mulai remaja, bahkan ibu bapak yang mungkin mendengarkan cerita firman Tuhan ini, bapak ibu saudara semua, adik-adik semua, anak sekolah minggu semua harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberkati kita, bahwa Tuhan Yesus dapat mencukupi segala kebutuhan kita. Tidak perlu khawatir apa yang akan kita makan, apa yang kita akan minum. Seperti orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka sebenarnya tidak sedang berpikir mereka akan makan apa ketika mereka akan mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Mereka waktu itu tidak siap-siap, tidak mempersiapkan bekalnya untuk makan malam, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan Yesus, dan mereka sudah melihat, mereka sudah mengalami bahwa Yesus sudah menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir semua roh jahat. Dan juga hari ini mereka dikenyangkan dari cerita firman Tuhan ini. Tuhan Yesus bahkan melakukan perbuatan ajaib, mujizat, menjadikan 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk lebih dari 5.000 orang sampai kenyang, bahkan sisa 12 keranjang. Haleluya, kita semua harus terus percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kita. Terus ikut Tuhan Yesus, terus percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu sedikit pun. Kadang-kadang hidup itu memang sulit, tetapi kita semua harus tahu Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus tidak ingin kita lapar. Tuhan Yesus ingin memberkati kita dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang penting kita percaya dan setia ikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita berdoa. Ya, anak-anak yang hebat, yang kecil-kecil juga hebat, bisa tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami senang hari ini kami dapat mendengarkan cerita yang luar biasa yang menceritakan bahwa Yesus kami adalah Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang bisa memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu, saya tidak mau ragu, saya mau ikut Tuhan dengan setia, saya mau setia berdoa, saya mau setia belajar firman Tuhan, saya mau setia bersekolah minggu, walaupun dari rumah ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saya dan seluruh keluarga kami. Adik-adik semua, kita akan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semua kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian dengan kesehatan, kekuatan, kecerdasan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus melindungi adik-adik sekalian beserta seluruh keluarga
dan menolong adik-adik semua untuk dapat percaya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Salam. Yesus pokok dan kita percaya, tinggallah di dalam